Sebelum saya doa firman dan menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengatakan sesuatu. Sebelum naik ke atas panggung ini, di akhir lagu, hati saya bergejolak. I really miss you, church. I miss you. Kita menantikan mujizat, kita bisa bertemu kembali. Kangen sekali dengan seluruh jemaat. I really miss you. Let's pray for a miracle. Kita bisa berjumpa, menyembah Tuhan bersama-sama. Jemaat Gereja Mawar Sharon tercinta, kita bisa sama-sama dalam hadirat Tuhan menyanyi, saling menguatkan, saling mendoakan. Meskipun kita bisa lakukan sekarang di rumah masing-masing juga, dari jarak jauh juga bisa, ada jarak dalam hadirat Allah. Tapi tentunya manusia tetap membutuhkan sebuah jamahan. Saya rindu untuk kita bisa sama-sama berkumpul kembali di dalam hadirat Allah. Sekalipun Tuhan bisa hadir di mana-mana kan, kita tidak bisa berkumpul di mana-mana. I pray supaya masa ini berlalu dan jangan ada satupun domba yang hilang ya. Jangan ada satupun yang tersesat. Hati penggembalaan, pastoral heart, tidak menginginkan satupun daripada domba-domba Kristus yang dipercayakan kepada kami yang terluka di musim ini. Tidak ada -1, tidak ada yang kembali dalam keadaan tidak pulih, tidak ada yang jauh dari Bapa, tidak ada yang kecewa maupun kepahitan. I pray in Jesus' name wherever you are, dengarkan dulu pesan from a pastoral heart, dari hati pengembalaan. We want you to stay strong, faithful, setia kepada Tuhan Yesus. Karena gereja bukan tempat agama, tapi keluarga Allah. Ada kekekalan menanti setiap kita, ada sorga. Pastikan kita hidup tiap hari layak untuk menuju ke sana suatu hari. Dan apapun kondisimu, aku percaya, mari kita sama-sama beriman bahwa Tuhan akan pulihkan. Angkat tangannya di tempat. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaatmu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati. Bless every family, setiap pekerjaan, setiap jemaatku. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kasih jemaatmu PR untuk jaga hati, jaga kehidupan. Kasih PR itu lewat firman. Berikan pada hambamu suatu roh yang bisa menerangkan daripada Tuhan. Roh Kudus bantu, tolong sembunyikan hamba-hambamu di balik Kristus. Jemaatmu dibangun di mana mereka berada, menyembah dan ibadah. Tuhan membangun setiap jemaat yang kau kasihi di atas dasar firman Tuhan. Hadiratmu per family tidak berkurang sama sekali. In Jesus' name.
Haleluya, amin. Puji Tuhan ya. Maafkan saya, I get emotional. Saya biasanya cukup kuat untuk menahan perasaan. Tapi ya, I think it's alright for your pastor to miss you ya. Dan saya mau memberikan satu tugas, lagunya ironis. Kalian boleh duduk nih. Lagunya ironis tentang tetap tersenyum, kok saya menangis. Tapi sebenarnya yang namanya sukacita itu tidak ada hubungan sama emosi loh. Sukacita itu kedewasaan rohani atau sebuah keputusan hati. That's the joy of the Lord. It is our strength. Sukacita Tuhan. Saya kasih PR. Setiap jemaat menjaga sukacita itu ya. Kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 5 ayat pertama. Saya kasih judul 5 bahagia, itu PR kita. Ada banyak sih kata berbahagialah, berbahagialah. Tapi saya pilih 5 aja, nggak usah banyak-banyak. 5 bahagia. Ya, 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna kan. Saya kasih 5 bahagia untuk jemaat kita di rumah-rumah atau dalam kehidupannya sehari-hari sekarang. Selama kita tidak berjumpa secara fisik dalam hadirat Tuhan, kita punya satu rema, sama-sama punya tugas dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan bersama kita untuk menggenapi ini. Tetap tersenyum, ada 5 bahagia. Khotbah di bukit, kita baca dulu ayat yang pertama. Sampai ayat yang ke-7 saja ya. Totalnya ada 12 ayat di dalam konteks bahagia ini, tapi saya kasih sampai 7 aja. Ucapan bahagia. Kita baca bersama-sama yuk. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 7. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang 7 yang terakhir, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. 5 bahagia. Waktu itu Yesus melihat orang banyak, naik dia ke atas bukit, dan setelah duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus itu gembala, dia itu guru. Waktu lihat orang, hatinya gak tahan. Waktu Yesus melihat jiwa-jiwa, masyiku hatinya. Dan Yesus naik ke atas, karena Yesus juga adalah seorang guru, dia seorang discipler. Tidak pernah ada waktu diizinkan berlalu tanpa dia mengajarkan sesuatu. Yesus pasti mau training kita. Not only to be better, but to be God's sons and daughters. Tidak cuma menjadi orang-orang yang lebih baik, karena itu sih versi dunia. Tapi menjadi putra-putri kerajaan sorga. Yesus itu kemana-mana teaching terus. Ya, dia itu discipling us. Melalui segala musim kehidupan, Yesus ingin memuridkan. Kita semuanya itu harus dimuridkan oleh Tuhan. Dan hari ini juga lewat pesan yang saya bawa, lewat urapan dan hadirat Allah, Yesus tetap memuridkan Anda. Dan ada PR dari Tuhan nih, sama-sama. Bukan cuma untuk Anda, juga untuk saya. Berbahagialah, ada 5 bahagia. Yang pertama, ayat 2 dulu. Maka Yesus pun mulai bicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Siapa mau miskin? Semua orang ingin kaya. Bahkan kadang-kadang kita pakai Tuhan loh. Jadi pesugihan. Kalau nggak hati-hati ya, kita punya maksud lain ikut Yesus. Kita itu punya keinginan tersembunyi atau motivasi yang kurang murni. Tidak sedikit loh, Yesus itu dijadikan kemakmuran. Saya percaya kita punya Bapa yang memberkati. We have a good God, kita punya Allah yang baik. Tetapi kalau kita memanfaatkan Tuhan demi kemakmuran, disitulah pengajaran mulai jomplang. Mulai salah penekanan. No. Kita tidak mempercaya Yesus supaya kita hidupnya enak.
Kita bukan menyembah Tuhan agar supaya dapat sesuatu dari hadiratnya. Kita itu bukan mengikut Yesus supaya dapat kemudahan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya diberi kemakmuran. No. Bukan berarti kalau kita memberi supaya Tuhan memberi lebih banyak. Meskipun semua itu fakta kebenaran, bahwa Allah sanggup mencukupi, kita menabur, kita akan menuai juga, itu sudah hukum rohani, namun itu bukan hukum motivasi. Kalau ikut Tuhan itu, jangan demi supaya jadi kaya. Ikut Tuhan itu karena Tuhan sudah membeli kita dengan harganya yang mahal di Kalvari kayu salib 2000 tahun yang lalu. Emangnya kita punya pilihan kalau nggak ikut Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kalau nggak ikut Yesus, ikut siapa lagi? Kata Petrus, engkau yang pegang firman kehidupan, engkaulah yang pegang kunci hidup kami. Kalau semua orang pergi meninggalkanmu, lalu engkau bertanya, kalian apa enggak sekalian? Tuhan, kemana kami harus pergi? Sebab engkaulah Tuhan atas hidup kami. Kita ikut Tuhan itu emangnya kita punya pilihan, bukan kita yang memilih Tuhan loh. Tuhan yang memilih kita supaya kita berbuah dan berbuah lebat pula. Jadi ikut Tuhan itu jangan demi kaya, bahkan jangan demi sehat. Ya, ikut Tuhan itu dalam suka dan duka, kayak hukum pernikahan, seperti sumpah suami dan istri. Dalam sakit dan dalam sehat. Bahkan maut pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu ayat pertama, bahagia yang pertama ini tidak populer di hati. Tapi sangat penting untuk kita pahami. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dengan kata lain, sekalipun miskin pun jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, kasih Yesus tidak bersyarat atas hidup kita, sepatutnya kasih kita juga tidak bersyarat pada Yesus. Saya mau dibawa Tuhan ke gunung yang tinggi atau ke lembah yang curam, bahkan lembah kekelaman, lembah maut sekalian, saya sama Tuhan udah gak bisa pisah. Dia udah jadi Tuhan saya segala-galanya. Emangnya ikut Tuhan itu kontrak, saya terima Tuhan 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, atau bagi beberapa orang 2 bulan lalu, nanti sampai gua nggak tahan. Ikut Tuhan itu seumur hidup. Hidup mati adalah Kristus. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau sampai kita jatuh miskin pun tetap berbahagialah karena engkau adalah anak-anak Allah, karena kita adalah anak-anak Allah. Itu maksudnya. Bukan kita suruh happy ya kalau kita jatuh miskin atau bangkrut. Tapi sekalipun miskin harta, segala sesuatu dirampas dari aku tetap berbahagia karena namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Asal tetap di dalam Tuhan, miskin pun bahagia. Jadi bahagiamu tidak bergantung materi. Tidak bergantung jasmani dan tidak ditentukan oleh kondisi, apalagi perkara duniawi. Bukan apa kata orang, bukan faktor luar. Bahagia itu mendasar, janganlah kau bersuka cita karena setan takluk kepadamu, karena kau berwibawa, karena punya otoritas segala. Berbahagialah simply, sederhana karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Miskin pun, jatuh miskin pun pernah kaya, asal tetap di dalam Tuhan dan berkenan, aku bahagia. Can we actually live that out? Yes, we can. Bisakah kita hidupi itu? Bisa. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Karena nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Tapi ayat ini juga bicara gini, saya coba kasih pendalaman ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Hari-hari ini tuh dunia lagi susah. Orang jadi lebih kaya kayaknya itu susah terjadi. 1-2 pasti ada perkecualian, I know.
tapi ekonomi melambat, bahkan halted, berhenti. Yang susah bukan cuma orang yang kerja sama orang atau alias karyawan. Orang-orang yang punya perusahaan lebih pusing 7 keliling. Oke? Nah, karena itu hari-hari ini Tuhan ajari kita sebuah seni. Kalau berguru sama Yesus itu miliki agenda yang jelas. Tuhan, kalau datang ke Tuhan berkata, Tuhan buat aku kaya. Semua orang juga gitu sama berhalanya. Hanya Yesus yang bisa ajari kita bahagia sekalipun kita kekurangan. Kita bisa datang ke Tuhan dan berkata, teach me Lord. Ngomong gini, ayat ini ajari kita untuk berdoa. Tuhan, tolong pertahankan bisnis saya. Engkau sanggup memberkati. Engkaulah Allah 5 roti 2 ikan. Di mana ada marga saya, margaku, marga keluarga kami, akan ada 5.000 orang karyawan yang makan dari perusahaan. Miliki iman. Iman itu harus positif, nggak boleh negatif. Tapi iman juga mengajarkan kita, kalau kita sampai jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena ada yang menopang, tangan Tuhan namanya. Iman itu menggerakkan tangan Tuhan di atas, tapi juga menggerakkan tangan Tuhan di bawah. Jadi iman jangan pilih-pilih, maunya cuma arus positif. Arus negatif pun harus tetap beriman. Bukan iman negatif, dalam negatif pun tetap beriman kepada Tuhan. Datang ke Tuhan dan ngomong begini, Engkau sanggup memberkati, Allahku kan mencukupi segala keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Bahkan dikatakan dalam kemuliaan dan kekayaannya di dalam Yesus Tuhan di sorga. Jadi Tuhan kita itu mampu, Tuhan kita itu sanggup, Tuhan kita itu mulia, Tuhan kita itu limpah. Lord bless me, seperti Yabes katakan, expand my territory, kembangkan teritoriku, wilayahku. Sehingga sakit tidak akan menimpa aku. Ya. Kiranya engkau membentangkan kemahku, memperluas daerahku. Minta itu. Tapi jangan lupa, sisi satu lagi tetap harus berdoa begini. Tetapi, jikalau aku harus mengalami sesuatu penurunan, bisnis contohnya, kalau sampai aku harus kehilangan, mengalami kerugian, kalau memang aku tidak bisa lewatkan cawan ini, harus ku minum di musim ini. Jikalau aku memang harus miskin, ajari aku untuk jatuh miskin ke dalam tanganmu. If I must be poor, help me to be poor in you. Nanti Tuhan akan ajari kita seni. 1, mensyukuri apa yang sedikit. Itu hanya Roh Kudus yang bisa ajarkan. Ya, Tuhan akan mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri apa yang tidak banyak. Lalu 1, Tuhan ini Roh Kudus akan ajari kita, Yesus akan muridkan kita untuk mensyukuri apa yang sedikit dan untuk menikmatinya secara maksimal. Lalu dengan apa yang tersisa mengelola dengan rajin. 1, 2, 3, ingat catat ini. Syukuri yang sedikit, katakan syukuri yang sedikit. Ini adalah pengajarannya Tuhan Yesus. How to fall into God's hand. Bagaimana kita bisa jatuh miskin di hadapan Allah. Firman ini bukan mendoakan supaya Anda jatuh miskin loh ya. Tapi sekalipun jikalau ada yang harus jatuh miskin, jatuhlah ke tangan Allah. Kalau memang harus ada yang jadi miskin, miskinlah di hadapan Allah. Jangan lari dari hadapannya. Syukuri yang sedikit. Katakan itu, syukuri yang sedikit. 2, nikmati secara maksimal. Nanti Tuhan akan ajari Anda sesuatu yang tidak terduga. Ternyata hal-hal yang dulu Anda anggap tidak ada artinya, sekarang Anda bisa menikmatinya. Saya kira kalau saya punya segalanya saya baru bahagia. Sekarang fasilitas jadi menurun. Mungkin ada berkat-berkat yang tercabut. Aneh ya, hati Anda bisa tetap bersyukur. Dan hal-hal yang dahulu itu Anda abaikan. Dan perkara-perkara yang tidak pernah mengambil perhatian. Sekarang justru hal-hal itu yang menjadi pertolonganmu. Hal-hal itu yang menemanimu.
Perkara-perkara sederhana itu yang jadi saviormu, juru selamatmu di dalam situasi-situasi seperti ini. Dahulu kita harus mewah. Tapi ternyata waktu kita sekarang menjadi sederhana, nikmat juga ya. Saya percaya Allah akan memberimu roh adaptasi untuk mudah adjust kepada situasi. Namun demikian, orang yang begini tidak akan selama-lamanya dalam poverty. Dia jatuh tidak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saya nak mengajarkan ini supaya Anda jatuh. Tapi jikalau Anda jatuh, jangan putus pengharapan, Anda tidak akan forever di sana. Kalau Anda bisa syukuri yang sedikit, atau lebih sedikit lah ya, nikmati secara maksimal, berarti hati Anda bergembira. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu, bukan apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu disediakan karena dia adalah Bapa kita. Tapi kalau Anda bergembira karena Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Itu want, not need. Itu wants, not needs. Nggak mungkin Anda forever di sana. Yesus kalau muridkan orang itu, He will lead that person to the cross. Dia akan tuntun orang itu kepada salib. Salib itu lambang plus, bukan minus. Ini bukan kemakmuran. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dari hidupmu. Kalau sesuatu terambil dari hidupmu, selama Anda tetap di dalam Dia, sekalipun jatuh miskin pun ke dalam tangannya, miskin di hadapan Allah. Not forever. You'll be in poverty. Tidak akan selama-lamanya Anda akan ada dalam kemiskinan. Bergembiralah karena Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dari hidupmu. Malah justru Dia tambahkan. Kalau engkau mencari kerajaan surga dan kebenarannya, segala sesuatu ditambahkan, bukan dikurangi. Syukuri yang sedikit. Nikmati secara maksimal. Bergembiralah karena Tuhan maksudnya. Lalu yang ketiga, ini pengajaran Yesus. Kelola dengan rajin. Tangan yang rajin sudah ditakdirkan ada hukum rohaninya seperti gravitasi. Jangan coba-coba. Tidak peduli sana diurapi seperti apa. Kalau Anda lompat dari lantai 10, Anda pasti terluka jikalau bukan meninggal dunia. Tuhan menciptakan hukum alam yang jangan diterabas. Jangan di bypass. Akan ada daya yang menyedot Anda ke tanah. Nah, demikian juga ada hukum rohani. Dikatakan di kitab Amsal, tangan rajin membuat kaya. Tapi si pemalas melipat tangan sebentar lagi, tertidur sebentar lagi kemiskinan akan datang menyerbu kemahmu. It's okay kalau kita perlu miskin di hadapan Allah. Belajarlah 3 poin ini. Syukuri the few. Syukuri yang lebih sedikit atau yang sedikit. Nikmati secara maksimal. Yang sedikit itu, kelolalah apa yang tersisa dengan rajin, saudara. Apa yang Anda kelola sekarang meskipun itu mungkin adalah serpihan-serpihan, pecahan-pecahan daripada yang pernah Anda miliki sebelumnya. Kalau Anda kelola dengan sungguh-sungguh bersama Yesus, itu akan menjadi sesuatu kemudian hari. Percayalah Tuhan itu selalu punya remnant atau sisa-sisa. Ketika Elias berseru-seru dan berkata, aku satu-satunya nabi. Aku satu-satunya nabi yang tersisa. Dan aku pun mau dibunuh oleh wanita itu. Tuhan berkata, koreksi. Ada 7.000 yang lainnya yang aku sisakan seluruh Israel yang tidak mencium kaki Baal. God always has remnants. Dalam segala situasi, Tuhan punya sisa-sisa. Tuhan punya remah-remah. Remah pun kelola. Kelola dengan rajin. Dari masa lalumu yang masih ada glory atau kemuliaan yang tersisa. Kelola saudara. Itu akan menjadi kemuliaan berikutnya. Karena Alkitab berkata, kita ini dituntun Tuhan dari kemuliaan pada kemuliaan. From glory to glory, from glory to greater glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Kadang-kadang kemuliaan yang lebih besar itu, untuk suatu pohon anggur itu bisa berbuah lebih lebat. Dia dipotong dulu, cuma disisakan tanggulnya. Cuma sisakan bukan carangnya, pangkalnya. Tuhan gak akan potong itu berarti dicabut seluruh pohon itu. Karena pohonmu masa lalu itu pun dari rancangan Allah. Ada spiritnya yang gak bisa tercabut dari tanah hanya karena ada musim atau musibah. Musim tertentu di dunia. Cannot. God's plan cannot be uprooted from you. His glory.
Even his previous glory, the previous glory you had in your life. Bahkan kemuliaan dari masa lalu pun masih ada sisanya. Tuhan punya remnant dan itu tidak bisa tercabut dari tanah. Apa yang Tuhan katakan itu milikmu, tidak akan lari daripadamu. Kalau itu dibersihkan supaya Anda berbuah lebat kemudian. Kelolalah dengan rajin. Tapi Pastor Philip, aku bisa kelola apa? Usahaku sudah hancur. Aku harus tutup. Masih ada hutang lagi. Bayar hutangnya. Cicil, jangan lari. Tapi dari kemampuan Anda dari masa lalu itu, bangkit lagi. Di bidang yang sama atau yang sinergi, bangkit lagi. Tidak semua itu tercabut dari tanah. Apa yang Allah garis bawahkan, atau apa yang Tuhan gariskan atas hidupmu, tidak bisa hilang. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau Tuhan pernah turut campur bersama dengan Anda membangun sesuatu, ada sidik jari Tuhan di situ, itu tidak tercabut. Mau musibah, mau wabah, mau apapun juga tidak pernah tercabut. It is your destiny. Jadi orang bisa miskin di hadapan Allah. Kalau dia dimuridkan Yesus, sebentar lagi dia hanya tinggal di hadapan Allah. Tetap sama, dia tidak akan miskin selamanya. I pray for your revival. Bukan kebangunan rohanimu, kebangunan hidupmu, kebangkitanmu di dalam nama Yesus Kristus dinubuatkan oleh firman. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka empunya, bukan cuma empunya kerajaan sorga, empunya, Tuhan pasti tambahkan. Mereka pasti memiliki sesuatu, punya sesuatu. Sekarang boleh 0, sekarang boleh minus. Pasti mereka mempunyai sesuatu nantinya. Amin. Kita lihat bahagia kedua. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka cita, mereka akan dihibur. Kadang-kadang ada musim-musim susah di hidup kita. Ya, kadang senang, kadang tidak. Namanya hidup ya, nggak mungkin susah terus sih. Tuhan itu adil. Tapi juga nggak mungkin enak terus. Karena hidup kita ini hidup di dunia yang nggak sempurna. Ini belum sorga. Jadi duka cita menjadi bagian dari realita kehidupan kita, kehidupan manusia. Berduka cita bisa saja berkabung. Kehilangan orang yang kita cintai, itu lebih parah daripada kehilangan harta. Uang bisa dicari, kesehatan bisa diusahakan. Tapi kalau ada satu bagian hidup kita, namanya orang diambil dari kita, nah itu lebih berat. Tapi apapun juga, Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bahagialah dalam segala situasi suasana. Ya, tadi saya jelaskan, Anda dan saya tidak punya alasan untuk susah. Sekalipun jikalau sesuatu terambil dari kita di musim-musim seperti ini. Whatever it is, saya tidak tahu. Apa itu, masing-masing Anda aplikasikan sendiri. Tapi bahkan kita berduka cita pun tidak boleh terlalu sedih. Jangan sampai duka cita kita berubah jadi depresi. Itu sudah bukan kehendak Tuhan. Berduka cita itu realita. Depresi itu sudah pekerjaan setan. Ya, berduka cita tetap bisa bahagia kalau kita punya perspektif ilahi di dalamnya. Setiap musim susah di hidup kita itu mengerjakan salah satu dari kedua ini. Oke? Yaitu jikalau bukan mengerjakan pertobatan, ya kekekalan. Kalau nggak ada salah atau dosa pada kita, waktu kita berduka cita bukan karena gini loh ya, saya itu mengalami masa susah karena salah sendiri. Ada orang mencuri lalu dia ditangkap, masuk penjara, dia susah, ya itu salahnya. Apapun alasannya dia mencuri, mungkin dia sudah susah dulu, karena dia hidupnya susah makanya dia mencuri. Pokoknya setelah mencuri kalau dia susah, yaitu akibat dosanya, dia menanggung kesalahannya. Oke? Tapi sekalipun orang itu kalau ketangkap, masuk penjara, bisa jadi loh orang itu dulu semena-mena. Orang itu dulu ogah-ogahan, cuek dengan Tuhan. Tapi di penjara dijangkau oleh seseorang. Ada pelayanan prison ministry. Lalu dia terima Tuhan. Biasanya orang kalau terpuruk di bawah, dia mulai terbuka untuk yang maha kuasa. Biasanya kalau di atas banyak orang gak mau dengar-dengaran, dia merasa dia adalah Tuhan.
Nggak semua orang sih, saya punya beberapa teman yang oke aja hidupnya baik-baik, tiba-tiba kenal Tuhan, itu yang paling smart. Nggak usah melalui lembah. Tapi tidak dipungkiri bahwa lembah menghasilkan banyak pertobatan. Karena dia berada di dalam penjara itulah, dia kenal Tuhan. Ini yang terjadi kan di dalam kitab Filemon, Paulus menulis tentang Onesimus. Bapak Ibu Saudara, duka cita itu ada hikmahnya. Kadang-kadang masa susah itulah membuat beberapa orang bertobat. Ada orang tertentu yang berkabung, keluarganya justru ada yang terima Tuhan. Kelihatannya seperti musibah buat family-nya, buat keluarganya. Tapi justru itu membuka pintu untuk Injil sampai ke hati mereka. Ya, hidup tidak sempurna, win some, lose some. Menang kadang, kadang rugi, kadang hilang. Tapi paling tidak lewat kejadian ini Tuhan bekerja sama. Tuhan izinkan sebuah perkara terjadi dalam family kami. Sehingga lihat pamanku bertobat. Lihat keponakan saya sekarang ke gereja. Lihat saudaraku itu sekarang dengar lagu puji-pujian dan tiap hari baca Alkitab atau renungkan firman. Tidak bisa kita katakan karena demi orang-orang ini bertobat, Tuhan ambil nyawa seseorang. Tidak bisa gitu, jangan kita sok tahu. Tapi kita bisa berkata, meskipun ini terjadi, lihat kebaikan yang telah terjadi karenanya. Meskipun hal ini diizinkan, aku bersyukur karena Tuhan tetap memakai keadaan situasi kondisi itu untuk mendatangkan, menghadirkan pertobatan dalam keluargaku atau di dalam diriku. Itu yang disebut berbahagialah orang yang berduka cita. Jangan terlalu susah di masa susah. Masa susah itu ada hikmatnya. Paling tidak dalam kasus beberapa orang, Tuhan mengerjakan pertobatan. Di kasus yang lain lagi yang tidak berhubungan dengan kesalahan orang tersebut. Ini bukan salahku, aku tidak hidup dalam dosa, bukan berarti aku tanpa dosa. Siapa sih di antara kita tidak bebas kesalahan? Tapi hari ini loh ya, seperti sekarang saya memberitakan firman di hadapan Anda. Saya juga bukan orang tanpa mistik. Tapi saya tidak sadar atau tidak menyadari sebuah kesalahan yang saya sengaja saat ini juga. Kalau enggak pasti saya akan tertuduh atau terdakwa. Tidak akan punya keberanian memberitakan firman kepada Anda. Saya bukan orang yang without a mistake, tanpa sebuah keteledoran. But I don't realize a sin now in my life. I'm not aware of any. Saya tidak menyadari sesuatu, tidak sepertinya seolah-olah saya sengaja berdosa lalu menyembunyikan di hadapan Allah. Seperti Adam yang bersembunyi di Taman Eden itu. Saya tidak begitu. Nah, kalau kita dalam konteks kondisi seperti ini, lalu tiba-tiba saya turun setelah selesai khotbah ini, lalu ada sesuatu terjadi yang membuat saya berduka cita. Membuat saya menjadi sedih. Jangan sampai depresi. Kalau Tuhan izinkan padahal bukan salah Anda, Tuhan pegang kendali. Jangan tuduh Tuhan yang datangkan pencobaan itu, karena Tuhan tidak pernah mencobai. Gandeng Tuhan malahan, dan berkata, Tuhan aku mengalami lembah ini, tongkat dan gadamu, I welcome now for me. Ikuti Tuhan. Dan lihatlah, kemungkinan besar kalau Tuhan izinkan, padahal bukan salah Anda atau karena dosa, itu untuk mengerjakan sesuatu yang kekal dalam dirimu. I want to see Jesus.